kalau bangun tidur tidak lelah, nggak merasa penanggulanginya lebih dini, menjaga tali silaturahmi. Harus temenin ya. Akan ada damage-nya gitu, ya. Akan ada damage-nya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang kembali ke channel kami 5CS Retirement Planner pada kali ini. Ya, senang sekali bisa bertemu kembali kepada Bapak dan Ibu. Dan jujur kata memang agak berat di minggu ini karena banyak sekali. Yang pertama, kegiatan-kegiatan yang cukup menyita waktu. Ya, saya benar-benar harus menyiapkan waktu untuk bisa merekam video ini, ya. Bukan berarti saya lebih sibuk dibandingkan dengan yang lain-lain, enggak sih, tapi ya setidak-tidaknya ya ada sedikit musibah kejadian, ya. Kaki saya cedera dua-duanya. Oh no. Aduh. Dua-duanya itu luar biasa. Saya nggak ngebayangin kalau ini seandainya terjadi pada saat saya mungkin sudah umur 55 atau 56. Saya rasa kacau sekali lah. Itulah kenapa persiapan pensiun ini menjadi begitu penting, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kembali lagi sebelum saya lanjutkan lebih lanjut mengenai acara kita pada hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita harapkan Bapak dan Ibu bisa subscribe di sini, ya. Lalu tolong nyalakan loncengnya sehingga tiap kali ada video-video baru, Bapak dan Ibu bisa langsung update tentang persiapan pensiun ini. Ya, karena memang kami ada untuk persiapan pensiun Anda bahagia, sehat, dan sejahtera. Nah, Bapak dan Ibu, minggu kemarin kita bersama-sama ya melihat dari sudut pandang psikologi, terutama dari post power syndrome, Bapak dan Ibu sekalian. Dan singkat kata gini, kita semua akhirnya tahu bahwa memang untuk menghadapi post power syndrome pun ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama. Itulah kenapa persiapan pensiun ya dalam hal ini itu 3 sampai dengan 5 tahun, Bapak dan Ibu. Nah, oke. Itu dari kita bicara dari sisi psikologi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai kesehatan, Bapak dan Ibu. Oh ya, kalau mau kemarin belum sempat lihat acara wawancara lo itu ya dengan Ibu Ani Vegda, ya, seorang psikolog yang ternama yang menangani banyak perusahaan, menangani banyak acara, termasuk salah satunya adalah Indonesian Idol dan KDI gitu ya. Itu keren banget. Ya, jadi jangan ketinggalan, Anda tinggal klik link yang ada di atas ini. Saya akan sertakan linknya nanti di atas, Bapak dan Ibu. Oh ya, bagi Bapak Ibu juga yang baru pertama kali datang ke channel kami dan langsung nonton video ini, ada video-video yang sebelumnya, tapi pertama-tama Anda mungkin perlu ke setelah ini, ya setelah ini yang akan saya tampilkan, Bapak dan Ibu, di link yang di atas ya, itu perkenalan kenapa adanya kami dan channel ini. Nah, Bapak Ibu, saya akan kembali lagi bicara pada saat ini adalah dari sudut pandang saya sebagai seorang retirement planner. Terus terang saya bukan praktisi kesehatan dalam arti kata dokter ataupun profesi saya sebagai ahli gizi ataupun sebagai pelatih kebugaran dan sebagai Bapak Ibu. Tapi 10 tahun saya mendengarkan ini, artinya saya bisa memberikan Anda sebuah kesimpulan. Nggak afdol sih, ya. Tentu saya akan kembali lagi nanti di segmen Kongko Pensiun, Bapak dan Ibu. Ya, kami akan mengundang ya minimal 1 expert ya, tapi saya berharap bisa mendatangkan ada dokter, tim kami yang dokter, ada ahli kebugaran dan juga ahli gizi, agar Bapak dan Ibu semua bisa mengerti gambaran secara holistiknya
Ya, apa yang perlu Anda makan, apa yang harus Anda hindari, apa yang harus Anda lakukan, Bapak dan Ibu sekalian, sehingga Anda tahu persis gimana caranya menjaga kesehatan sebagai bagian dari persiapan pensiun, ya Bapak dan Ibu. Nah, saya akan buka-buka contekan sedikit ya, laptop saya. Ya, nanti akan saya tampilkan di layar juga, ya di layar seperti biasa, Bapak dan Ibu. Ya, karena ya ini saya ngambil sebuah kesempatan dari cuplikan-cuplikan yang didapatkan dari para dokter ketika dokter tim kami ya berbicara di pelatihan masa persiapan pensiun. Jadi kalau kita berbicara mengenai triangle dari persiapan pensiun, ya kembali lagi yang pertama adalah psikologis, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah finansial. Nah, kali ini kita akan bicarakan tentang persiapan fisik ya, kesehatan dalam menghadapi masa pensiun. Kesimpulan yang bisa saya berikan pada Bapak dan Ibu, yang pertama adalah sebisa mungkin mulai memperbanyak konsumsi sayuran dan buah. Bapak Ibu, tanpa disadari kita ini hidup pasti yang namanya kurang kurang serat. Karena kebanyakan dari kita itu, saya nggak mau menyatakan semua ya, kebanyakan dari kita itu agak kurang suka makan sayur gitu. Nah, sekarang mulai makan sayur. Mungkin ada beberapa yang lebih makan sayur karena persoalan giginya sudah bermasalah. Ya, tapi ya oke lah. Ya, intinya adalah bukan karena giginya aja, tapi memang itu adalah memang suatu hal yang memang dibutuhkan tubuh agar Anda bisa, ya itu tadi ya, tubuh butuh serat. Serat itu membuang kotoran-kotoran yang ada di usus juga dan sebagainya Bapak dan Ibu sekalian, sehingga tubuh Anda bersih dari toksin-toksin. Ya, itu yang bukan toksin aja sih sebetulnya. Ada vitamin, ada mineral juga yang bisa diperoleh dari bukan nabati ya, benar nabati. Kalau hewani dari hewan ya, dari hewan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita berbicara mengenai rutin aktivitas fisik Bapak dan Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan rutin aktivitas fisik? Ya berolahraga lah ya, olahraga. Nah, saya sebenarnya tertarik dengan sebuah konsep dari Mas Ade Rai ya, Ade Rai. Kalau Anda tahu binaragawan Ade Rai, yang badannya gede itu ya, merupakan salah satu idola saya dari mungkin 20 tahun yang lalu ya. Mas Ade Rai adalah salah satu binaragawan, boleh dikatakan binaragawan yang natural gitu. Natural artinya tidak sama sekali atau sedikit sekali mengkonsumsi suplemen-suplemen yang berupa obat-obatan dan sebagainya. Jadi benar-benar murni dari alam ya, kayak ya daging, telur dan sebagainya, susu ya, beliau ke arah sana, jadi natural bodybuilder. Nah, beliau sering menyatakan gini, bahwa sebetulnya seseorang bisa menghindari osteoporosis kalau mereka melatih otot rangka ya, karena seringkali orang aerobik lebih banyak, melakukan yang namanya lari dan sebagainya. Bukan itu sebuah hal yang salah, tapi kan kalau hanya sekedar berlari, Anda hanya melatih sebagian otot, nggak semuanya. Secara stamina bagus, secara peredaran darah bagus, tetapi tidak melatih otot rangka. Nah, itu yang tadi dikatakan oleh Mas Ade Rai tentang pentingnya melatih otot rangka sebenarnya sejak dari dini. Sekali lagi bicara ini Bapak Ibu, ini bicara mengenai bukan hanya 3 sampai dengan 5 tahun ya. Jadi sebetulnya sebelumnya sudah harus dilakukan. Namun ya tidak selama kita bekerja ya, seringkali ya kita nggak memikirkan hal seperti itu. Tapi ya sudahlah, kita nggak usah mikirin yang lalu-lalu. Yang kita pikirkan adalah 3 sampai 5 tahun ke depan. Itu yang jauh lebih penting, oke, dibandingkan dengan hidup hanya di masa lalu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang mungkin perlu Anda pikirkan, oke, saya kan sudah umur segini, saya takut kalau ngangkat berat-berat. Bapak Ibu, bukan mengarahkan Anda pada menjadi binaraga, enggak gitu ya. Tapi kalau mau jadi binaraga boleh nggak? Ya nggak apa-apa juga sih sebetulnya kalau mau jadi binaraga, kan asal tahu ya proper latihan itu seperti apa ya. Jadi jangan terlalu diforsir dan sebagainya. Harus tahu dalam tanda kutip diri lah. Tahu diri maksudnya bukan berarti kita nggak tahu diri sok-sokan apa enggak, tapi ngerti kapasitas diri ya, mampu mengangkat berapa banyak
dan yang lain-lain lah ya, mungkin seperti itu contohnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah melatih otak, ya, melatih otak Bapak dan Ibu. Apa sih maksudnya melatih otak? Bapak Ibu, Anda mungkin pernah mendengar penyakit yang namanya pikun atau demensia, ya, lupa, ya, lupa. Konon kata kabarnya hal itu terjadi karena memang otak yang tidak terlatih. Ya, berdasarkan penelitian bahwa sampai kita tua pun masih ada namanya jaringan-jaringan otak yang terbentuk kalau kita mempelajari sesuatu yang baru, Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita bicara mengenai sesuatu hal yang baru, berarti kita ya, misalnya apa? Anda belajar suatu hal yang memang Anda pengen, misalnya Anda pengen yang dari dulu udah pengen tapi belum pernah Anda latihan piano, biola dan sebagainya. Nah, itu disebut sebagai melatih otak. Relaksasi, ya, relaksasi itu apa ya? Kita berbicara mengenai Anda belajar untuk relax. Apa sih relax? Ya, nggak usah terlalu banyak mikirin hal-hal yang terlalu berat-berat lagi gitu. Makanya terus terang Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak terlalu menyarankan kalau Anda ingin trading saham yang terlalu berat-berat, apalagi main goreng-goreng saham dan sebagainya yang Anda harus fokus. Anda mau melakukan itu sebagai opsi boleh, tapi kalau misalnya mau jadi day trader boleh nggak terlalu disarankan sih, boleh. Tetapi ya mainnya di investasi lah, investasi saham pun bisa. Ya, cuman kalau bicara mengenai investasi saham, Anda mulai dari 3 sampai dengan 5 tahun, ya mulainya cukup berat sih. Tapi ya bukannya nggak bisa ya, pasti ada metodenya. Nantilah, ya nanti saya akan bicarakan dari sisi keuangan ya. Saya rasa bukan saya aja, nanti sebisa mungkin saya akan mengundang guru saya, yang mentor saya, untuk bisa bicara untuk Bapak dan Ibu sekalian. Oke, berikutnya adalah istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini dari sisi kebugaran itu apa ya, istirahat yang cukup ya? Ya, kalau istirahat cukup sih sebetulnya berbicara tentang kalau bangun tidur tidak lelah, nggak merasa fatigue. Nah, itu yang disebut sebagai istirahat yang cukup. Ya, jadi 8 jam nggak? Ini kata dokter ya, sekali lagi Bapak Ibu, yang saya dengarkan dari para dokter. Ada yang mengatakan memang oke, harus 9 jam. 8 sampai 7 sampai 9 jam. 7 sampai 9 jam, bukan 9 jam. 7 sampai 9 jam. Ya, tapi kalau misalnya Anda tidur 5 jam dan itu Anda merasa cukup, nggak capek, nggak fatigue, ya udah. Itu berarti cukup. Oke? Nah, itu disebut sebagai istirahat yang cukup. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, rutin medical check up. Ya, rutin medical check up. Kenapa? Ya, saya sih nggak nyumpain gitu, tapi Bapak dan Ibu, kalau kita sudah berumur 50-an ke atas, jangan kan 50 ke atas Bapak Ibu, 40-an aja saya juga ketakutan gitu, apalagi kalau kita bicara 50 ke atas. Saya pernah mengalami yang namanya sebelah sini. Untungnya waktu itu ngecek ke dokter dan tidak ada apa-apa gitu ya, masih cukup sehat dan sebagainya. Ya, jantung saya hanya disarankan lebih banyak olahraga. Sejak saat itu saya berusaha untuk olahraga bukan kalau memang sih, menyediakan waktu untuk olahraga. Ya, kalau memang ada waktu, waduh, pasti nggak ada waktu Bapak Ibu. Ya, namanya kesibukan, ya pasti ujung-ujungnya sibuk terus gitu. Ya, nggak akan ada obatnya tuh untuk itu. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi, kita berbicara mengenai rutin medical check up adalah untuk menjaga-jaga kalau memang ada gejala-gejala ataupun memang ada tanda-tanda yang dalam tanda kutip membahayakan tubuh kita dan kita sudah tahu sedari dini, Bapak Ibu. Ya, tentu saja 5 tahun, 3 sampai dengan 5 tahun Anda masih di cover oleh perusahaan setahun sekali. Ya, tapi nanti setelah Anda pensiun, berarti yang harus Anda lakukan adalah mungkin ya semua, yang pertama by our own. Ya, Anda harus keluar sendiri biayanya, secara finansial itu harus dipersiapkan juga. Nah, yang kedua yaitu tadi, kenapa harus lebih sering dibandingkan dengan satu kali? Sehingga ya itu tadi, Anda bisa mencegah atau ya bukan mencegah, menanggulanginya lebih dini kalau terjadi sesuatu yang sekiranya akan membahayakan kesehatan Anda ya, atau sistem tubuh Anda Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang terakhir tentu saja di saya tampilin di sini ya. Sekali lagi.
menjaga tali silaturahmi. Apa sih maksudnya menjaga tali silaturahmi, Bapak dan Ibu sekalian? Artinya adalah Anda kalau olahraga jangan sendirian gitu. Ya, yang pertama bosan. Ya, yang kedua apa ya? Kalau ada teman, itu Anda pasti adrenalinnya ada loh. Kayak kadang-kadang ya artinya jangan terlalu excited banget ya gitu, sampai ngadu lari atau main futsal gitu. Wah, harus rame-rame. Enggak gitu. Tapi istilahnya kalau Anda misalnya jogging bareng, Anda nge-gym bareng, Anda misalnya berenang bareng, Anda apa lagi ya? Mungkin maraton bagi Anda yang sudah terbiasa dengan olahraga lari, Anda maraton bareng. It's okay loh. No problem at all loh untuk lakuin itu. Apalagi kalau ada temen ya. Minimal pasangan lah, pasangan. Jadi bagi Anda suami atau istri yang tadinya nggak suka olahraga, harus temenin ya. Harus temenin ya. Ya kayaknya jangan sampai nggak suka olahraga deh Bapak Ibu. Badan ini tuh sebetulnya mesin ciptaan Tuhan yang dibutuhkan olahraga untuk membuatnya bekerja secara optimal menuju maksimal. Jadi kalau Anda nggak olahraga, ya lama-lama tubuh ini akan menjadi banyak sedikit ya. Jadi ngaco kali aku ngomong apa ini ya, akan ada damage-nya gitu ya, akan ada damage-nya. Bergerak olahraga dikit ya. Memang sih kembali lagi ini adalah bicara jangka panjang, tapi Bapak dan Ibu sekalian, daripada terlambat, lakukanlah mulai dari sekarang. Oke Bapak Ibu, dari slide saya yang saya tampilkan itu udah selesai Bapak dan Ibu ya, sekitar ini aja. Namun seperti janji saya Bapak Ibu, saya nggak akan berhenti di sini ya. Nanti saya akan mengundang dokter dalam kongko pensiun ya, tapi pasti akan ini ya, kita akan ganti-gantian. Minggu lalu sudah ada kongko pensiun, mungkin di minggu depan atau di minggu depannya lagi. Tapi karena memang kita berbicara ini adalah pengennya secara holistik, jadi saya akan mengundang dokter, ahli kebugaran, dan juga ahli kesehatan, ahli gizi ya, ahli kesehatan, semuanya ahli kesehatan tadi, ahli gizi ya. Sehingga kita akan berbicara mengenai dari sudut input ya, makanan, dari sudut gejala-gejala penyakit, apa yang harus diwaspadai, tanda-tandanya, dan juga dari gimana caranya Anda bisa menjaga kesehatan dengan maksimal ya, dengan maksimal ya. Mudah-mudahan sih, saya sedang propose untuk mengundang salah satu orang terkenal di Indonesia untuk berbicara dengan kita di channel ini ya. Berdoa Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan tercapai ya. Oke Bapak Ibu, demikianlah video ini. Silahkan like kalau Anda suka ya, dislike kalau Anda tidak suka, nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu adalah apa ya, apapun feedback Anda itu baik untuk kami ya. Anda like, silahkan tulis komen. Anda dislike, silahkan tulis komen. Yang penting jangan lupa subscribe dan share ya. Penting nih Bapak Ibu, penting sekali share. Ini akan keluar lagi di sini nih, akan tampilkan ya. Tolong subscribe dan share kepada sebanyak mungkin orang-orang yang sedang mempersiapkan pensiunnya, sebanyak mungkin orang-orang yang peduli dengan orang-orang yang sedang mempersiapkan pensiunnya, atau ya paling dekat lah keluarga Anda gitu. Jadi sekali lagi, video ini bukan hanya untuk para pensiun, tapi kalau punya kenalan, kolega, keluarga yang sedang mempersiapkan pensiunnya Bapak dan Ibu sekalian. Oke demikian, terima kasih sudah menyaksikan channel ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!